Perkenalkan, saya Sugiono, analis keuangan dari RSUP Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten. Berikut sedikit testimoni dari saya. Yang pertama, saya mengapresiasi sekali bahwa selama pelatihan Bapelkes Semarang mampu menghasilkan narasumber-narasumber yang hebat, baik itu dari intern Bapelkes Semarang sendiri maupun narasumber dari luar. Selama mengikuti pelatihan, benang merah yang bisa saya petik adalah sebagai ASN kita harus memiliki growth mindset, bahwa kita harus memaksakan diri untuk berubah menjadi ASN yang berintegritas dan beretitude, bisa didasari oleh nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Tentunya perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, dan kesimpulan selama pelatihan yang bisa saya ambil adalah bahwa kita harus jangan membenarkan yang biasanya, tapi membiasakan yang benar. Kemudian komitmen kedepannya adalah tindak lanjutnya, berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai ASN nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Sayanti. Saya satu satker dengan Mbak Etika di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang sebagai seorang perawat. Untuk pengalaman saya mengikuti LASAR ini, pelatihan ini saya rasa sangat luar biasa ya Bu. Dari kita yang belum punya ilmu apa-apa tentang PNS, dengan adanya pelatihan ini kita diberi bekal yang banyak sekali sehingga kita bisa mempunyai mindset yang baik bahwa PNS itu harus menerapkan nilai-nilai aneka dan dalam kegiatan kita sehari-hari. Selain itu juga kita dengan pelatihan ini punya teman-teman yang hebat, luar biasa, dan bisa menjadikan keluarga. Walaupun kita sudah lulus, nanti kita tetap berkeluarga, bersilaturahmi dengan menjalin tetap kekeluargaan, gitu Bu. Perkenalkan, nama saya Nurul Kusmianti. Saya dari Satker RSUP Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten sebagai perawat ahli pertama. Nah, di sini untuk kesan atau testimoni dari pelaksanaan LASAR kali ini adalah sangat berkesan bagi saya dan sangat luar biasa, karena di sini saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa pula. Kemudian bertemu dengan rekan-rekan yang hebat dan sangat solid. Di sini mengajarkan saya bagaimana kelak saya harus menjadi seorang PNS yang baik, yang dapat melayani masyarakat, khususnya karena saya di pelayanan perawatan. Bagaimana nanti saya dapat menjadi seorang perawat yang menyenangkan dan bertanggung jawab terhadap profesi saya di masyarakat seperti itu. Dan semoga kelak film ini akan terus melekat di hati, kemudian dapat saya laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat, insya Allah, seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman sangat luar biasa. Terima kasih telah menjadi keluarga, meskipun keluarga online, tapi ini sangat luar biasa. Semoga tali silaturahmi akan tetap terjaga. Dan saya dapat melanjutkan rencana tindak lanjut yang saya usulkan. Semoga saya dapat tetap konsisten dalam pelaksanaan penerapan nilai-nilai aneka maupun sebagai ASN yang baik di masa mendatang. Mungkin itu Ibu dari saya. Perkenalkan, nama saya Risma Isnaini. Saya dari Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten. Saya sebagai seorang perawat ahli pertama. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan pembelajaran selama LASAR ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua panitia yang telah melaksanakan. Kemudian untuk kesannya itu sangat luar biasa, baik dari pemberi materinya, dari fasilitatornya, maupun juga untuk dari teman-teman semua. Jadi di sini saya mendapatkan banyak pengalaman, juga banyak ilmu yang saya dapatkan, berangkat dari ilmu pengetahuan yang masih kosong, sekarang sudah diberikan, insya Allah banyak sekali ilmu yang dapat saya tangkap dari pembelajaran Latsar untuk kali ini. Semoga kedepannya juga tetap bisa berkomitmen untuk melakukan aneka dalam setiap kegiatan sehari-hari di rumah ataupun di masyarakat maupun juga di lingkungan pekerjaan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Instansinya sama dengan Dr. Cinta di Rumah Sakit Sarjito. Saya sebagai dokter spesialis bedah mulut. Pada testimoni kali ini saya akan memberi apresiasi dulu kepada Bapak Semarang bahwa luar biasa untuk persiapannya, karena mungkin baru kali ini pertama kali mengadakan Latsar dalam bentuk online, tapi sudah cukup tertata dan runtut ya Bu Emil ya. Jadi bisa dibilang lancar lah ini itunya Latsar secara online ini. Kemudian hasil dari saya mengikuti Latsar ini adalah bahwa seorang ASN itu nanti harus menyusun roadmap untuk masa depan. Jadi nanti ada jenjangnya, nanti mau kemana, mau sekolah lagi atau bagaimana ada roadmapnya. Kemudian kita sebagai ASN juga harus selalu mempunyai pola pikir yang dilandasi dari nilai-nilai aneka. Selain itu banyak pengalaman dari para pembicara yang handal, yang dulunya memang dari awal memang sebagai ASN, kemudian sharing pengalamannya seperti apa itu menjadi ASN. Dan saya mengapresiasi kepada teman-teman di Latsar ini yang semoga kita tidak terputus silaturahminya, bahwa kita bisa menyelesaikan Latsar sampai hari ini dan masih bisa juga menyelesaikan pekerjaan di instansi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Nama saya Ahmad Arfan Adinata dari Satker Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai dosen di jurusan keperawatan. Kesan saya selama pelatihan ini, saya sebagai dosen melihatnya adalah pembelajaran ini adalah luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimana penyelenggara mempersiapkan pembelajaran ini dengan baik. Dalam pembelajaran ini tertib semua materi, semua pembicara yang luar biasa disediakan dengan baik, sehingga proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar, sehingga harapan yang diharapkan untuk materi kita disampaikan kita terima dengan baik, mulai dari fasilitator, mulai dari materi-materi NOOC, semuanya tersedia dengan baik, sehingga ini menjadi contoh bagi saya. Nanti kedepannya akan saya gunakan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan kedepannya, karena ini memang suatu yang baru. Pembelajaran yang dilakukan secara daring itu merupakan hal yang baru dilakukan pada Latsar ini, namun hasilnya sangat luar biasa. Apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, saya merasa tidak seperti pembelajaran daring. Saya terasa hadir dengan teman-teman, tidak merasa bahwa ini pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga kekeluargaan antara saya dan teman-teman itu terasa seperti kita Latsar di lapangan gitu. Jadi ketika kita melakukan pertemuan, melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, itu seakan-akan kita hadir bersama
dengan teman-teman, merasakan kebersamaan, itu yang saya rasakan dalam pembelajaran. Dan hal ini dalam pembelajaran ini memaksa saya untuk mempelajari ilmu-ilmu baru dan kegiatan-kegiatan yang baru, dan semoga ini menjadi starting point atau poin awal saya untuk selalu memperbaiki diri dalam pembelajaran. Kemudian besar harapan kami semoga Babelkes Semarang ini dapat mencetak lulusan-lulusan yang terbaik dan profesional di bidangnya, karena apa yang kita rasakan selama pembelajaran ini sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardiah Syahida. Saya perencana ahli pertama di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk testimoni Latsar ini sangat luar biasa karena waktu yang sangat panjang dari Maret sampai Agustus itu memberikan kesan yang luar biasa buat saya. Yang pertama, materi-materinya sangat luar biasa, pengampu materi luar biasa, fasilitator sangat luar biasa dalam memberikan semuanya dengan lancar sampai saat ini begitu. Dimana pada saat saya mendaftar PNS, saya tidak sadar kalau PNS itu ternyata mempunyai nilai-nilai ASN, harus mengimplementasikan nilai-nilai aneka, di mana di nilai-nilai aneka itu sebenarnya kita sadar sedikit hal yang kita lakukan itu sebenarnya sudah termasuk nilai-nilai ASN. Tapi kita baru sadar pada saat kita membaca materi atau mendapatkan materi dari Latsar ini gitu. Nah, pada saat kemarin kan sempat ada pelatihan ini akan di offline kan, akan diklasikalkan gitu kan. Ternyata tidak jadi. Saya pikir pelatihan ini kalau misal offline pasti akan lebih seru ya. Ternyata pada saat online pun saya tidak berpikir akan ternyata lebih seru gitu. Tidak kalah dengan offline begitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pengampu dan fasilitator atas terlaksananya dan berjalan lancarnya diklat ini. Gitu aja. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ratu Setia Palupi. Saya perawat dari Rumah Sakit Suraci Tirtonegoro Klaten. Untuk testimoninya, saya merasa sangat beruntung sekali bisa mengikuti pelatihan di Babelkes Semarang ini ya. Di sini saya bertemu dengan pembimbing-pembimbing yang sangat hebat, sangat luar biasa. Mereka memberikan materi-materi dan pengalaman-pengalaman yang sangat berguna bagi saya. Saya dapat mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman mereka. Terus di sini juga para fasilitatornya juga selalu siap memfasilitasi kami, membantu kami sehingga pelatihan ini berjalan dengan sangat lancar. Kemudian di sini juga saya bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa, sangat solid perjuangan teman-teman ini. Saya bertemu dengan teman-teman yang sangat-sangat menginspirasi saya. Terus dari pelatihan ini juga membuat saya untuk sebelum kemarin pelatihan, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, para pembimbing, fasilitator, teman-teman sudah membuat saya untuk bisa belajar lebih baik lagi. Dan untuk seterusnya, semoga kami semua tetap dapat menerapkan nilai-nilai yang sudah kami dapat di sini dan semoga menjadi ASN yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya ungkapkan mungkin. Nama saya Supriyadi, saya perawat dari Satuan Kerja RSUP Dr. Suraci Tirtonegoro Klaten. Testimoni pembelajaran pelatihan Latsar ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Babelkes Semarang yang luar biasa memberikan materi-materi, terus kemudian panitia dan fasilitas
yang luar biasa yang sampai detik ini masih berjalan lancar. Kemudian bertemu orang-orang hebat, walaupun tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan pelatihan ini. Kemudian memberikan banyak inspirasi dari teman-teman. Dari pembelajaran pelatihan ini yang bisa saya dapatkan adalah bagaimana kita menjadi seorang PNS yang lebih baik lagi dengan menerapkan nilai-nilai aneka di dalam. Mungkin untuk selanjutnya, tindak lanjutnya, bukan hanya di pelatihan ini kita menerapkan nilai-nilai, tetapi bagaimana penerapan selanjutnya di lingkungan kerja. Itu aja sih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang. Luar biasa sekali ya Pak Didi ya, tadi sudah membakar semangat kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu fasilitator yang sudah memfasilitasi kami sehingga untuk kegiatan laskar ini dapat berjalan dengan lancar. Yang mana kan mungkin tadi yang sudah disampaikan sama teman-teman bahwa ini mungkin pertama kali, karena sebelumnya kan bisa secara offline, jangan sekarang secara online. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengampu yang sudah memberikan materinya kepada kami. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk pengalaman saya secara pribadi yang tadi sudah disebutkan sama teman-teman ya, ini memang luar biasa sekali Bu Emil, sangat-sangat luar biasa sekali, dan jujur memang ini benar-benar merubah mindset kami, terutama saya ya Bu ya, ini benar-benar bisa merubah mindset saya, yang mana yang sebelumnya saya tidak tahu bahwa ASN itu ternyata punya nilai-nilai, ASN itu ternyata ternyata seperti ini, karena sebelumnya itu mungkin pikiran kami ya, anggapan kami bahwa wah enak ya ASN gitu, wah enak ya PNS, punya gaji tetap, mau bekerja seperti apapun itu tetap dapat gaji seperti itu Ibu. Tapi ternyata setelah pembelajaran ini itu memberikan makna tersendiri. Ternyata itu ASN bukan seperti itu. Ini yang saya tangkap Ibu. Ternyata itu ASN itu punya nilai-nilai, ASN itu punya tanggung jawab, yang mana kita itu sebagai ASN itu harus bisa menjadi role model, harus bisa memberikan motivasi kepada teman-teman lain, baik itu ASN yang sebelumnya ataupun yang memang belum menjadi ASN. Kita bisa menjadi motivasi buat mereka bahwa pada saat kita memberikan pelayanan, bahwa pada saat kita menjadi pelayan publik itu kita harus ada tanggung jawab, kita harus bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin, dan itu tuh apa ya, maksudnya itu benar-benar membekas di hati, dan itu tanggung jawab sekali dan nggak mudah seperti itu. Jadi memang dari pembelajaran ini tuh benar-benar merubah saya secara pribadi itu sangat luar biasa sekali. Dan saya juga walaupun ini secara offline ya, online, maksud saya secara online, tapi di sini saya juga bertemu dengan teman-teman yang juga mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, dan kita walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi kekeluargaannya itu erat sekali. Kita bisa, maksudnya itu ya ngobrol atau bisa curhat atau apa, itu kekeluargaannya itu benar-benar erat sekali. Jadi dari pembelajaran ini tuh bisa, selain kita mendapatkan ilmu baru yang mana bisa merubah mindset kita, bisa merubah cara kerja kita untuk menjadi lebih baik lagi, kita juga mendapatkan keluarga baru yang mana keluarga tersebut itu bisa jadi motivasi buat kita juga agar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ibu Emil untuk testimoni dan pesan saya selama mengikuti pembelajaran laskar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ibu Emilia Rosa, buat seluruh pengandali diklat, panitia, fasilitator, dan juga teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Terima kasih untuk segala waktu dan juga kesempatan yang sudah diberikan kepada kami selaku teman-teman di sini semua peserta Latsar 305.
banyak sekali pengalaman yang sudah kita lalui bersama, dari awal kita emosi sampai sekarang kita tiba di nyaris penghujung Latsar CPNS 305 ini. Dan di sini memang satu kalimat pertama yang pengen saya ucapkan, ya semoga apa yang saya katakan pada hari ini, karena itu juga tidak hanya direkam melalui media online Zoom ini aja, tapi juga insya Allah direkam oleh Tuhan. Jadi semoga apapun yang saya lakukan, apapun yang saya ucapkan selama Latsar ini berlangsung, semoga itu benar-benar saya terapkan, saya internalisasikan ke dalam diri saya, dan saya wujudkan ke dalam perilaku nyata saya ke depannya. Nah, saya juga berterima kasih kepada seluruh fasilitator, coach, mentor, pengendali diklat, dan juga Ibu Emilia Rosa yang sudah bersedia membimbing, mengarahkan kami sampai pada hari ini, kemudian mengajarkan kami bagaimana cara membentuk diri kami agar bisa menjadi seorang ASN yang betul-betul bisa melaksanakan nilai-nilai aneka, bisa menerapkan nilai-nilai aneka. Dan itu memang kalau menurut saya pribadi, karena ini adalah pengalaman baru bagi saya, ini memang awalnya saya merasa sangat sulit gitu untuk menerapkannya. Tapi setelah saya pelajari sampai detik ini, oh ternyata hal-hal yang awalnya itu ternyata hanya remeh-temeh, receh, ternyata itu juga termasuk dari salah satu implementasi yang sudah kita lakukan sehari-harinya gitu. Nah, saya juga sangat bersyukur berada di angkatan 305 ini, bertemu dengan orang-orang yang hebat, teman-teman yang sangat-sangat luar biasa, bergabung dengan kelompok yang punya dinamika yang luar biasa awesome kalau saya bilang. Terima kasih buat teman-teman di sini sudah bersedia untuk menjadi teman yang baik, untuk menjadi tim yang solid, menjadi pendengar juga yang berempatik antara satu sama lain, karena tidak dipungkiri ya, selama pembelajaran ini pasti ada kalanya kita tuh mengeluh aja terus, kok ini susah, kok itu susah, kok ini banyak banget sih tugasnya, kok ini gini dan lain sebagainya. Dan ya itulah yang memang perlu kita hadapi demi membentuk diri kita, memantaskan diri kita untuk menjadi ASN yang betul-betul bisa seperti slogan kita, bangga melayani bangsa. Untuk tindak lanjut saya ke depannya, jadi apa yang sudah saya pelajari di Latsar CPNS 305 ini, ke depannya saya bisa konsisten menjalankannya, kemudian benar-benar menginternalisasikan ke dalam diri saya, dan saya wujudkan dalam perilaku saya, dan juga bisa menjadi figur yang baik untuk masyarakat atau orang-orang di sekitar saya. Dan kedepannya semoga jalinan keakraban, kebersamaan kita di sini bersama dengan teman-teman yang lainnya tidak hanya berhenti di Latsar ini saja, tapi someday mungkin kita bisa kolaps dalam artian di luar kita bisa bikin semacam acara gitu, acara live IG ataupun acara apa yang itu di media online, kita bisa kolaps, kita bisa saling sharing ilmu kita bersama, karena di sini kan kita dari berbagai ragam profesi, ada dokter, perawat, bidan, dosen, dan saya sebagai psikolog. Yaitu someday saya berharap semoga kita bisa lebih melebarkan sayap kita untuk menjangkau masyarakat luas, memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka, tidak hanya terkait dengan ASN saja, tapi juga terkait dengan profesi kita, kompetensi kita, supaya mereka, masyarakat luas ini jadi tahu bahwa ASN zaman now ini sudah lebih bagus ya, sudah lebih tertata, sudah tidak seperti yang dulu lagi, tidak seperti yang orang-orang yang selama ini sangsikan seperti itu. Nah, kemudian penutup dari saya, jadi mungkin ini semacam quotes dari saya ya. Sebenarnya pembelajaran itu merupakan anugerah dan juga hadiah dari Tuhan. Even seringkali rasa sakit di balik perjuangan selama pembelajaran kita itu, justru itulah yang menjadi guru terbaik kita untuk melangkah ke depannya. Nah, do not
limit your challenge, but challenge your limit gitu. Jangan membatasi dan mengkotak-kotakkan diri, tapi cobalah push your limits, cobalah break, patahkan apa yang selama ini kita takutkan, sehingga kedepannya kita bisa melangkah lebih maju lagi, lebih lebar lagi langkah kita. Nah, seperti itu. Demikian dari saya Yanuarti Paresma Wahyuningsih, psikolog dari Satker RSJ Dr. Rajiman Wedio Diningrat Lawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Emilia dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nisha Fandela, perawat dari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai pengalaman saya mengikuti latsar yang saya ikuti saat ini. Saya rasa latsar yang saya ikuti saat ini itu berbeda karena semua proses dilakukan secara online. Namun hal ini tidak mengurangi kesan saya selama mengikuti latsar ini. Dari latsar ini saya yang tadinya tidak tahu apa-apa mengenai ASN seperti itu dapat memperoleh pelajaran bagaimana menjadi seorang PNS yang beraneka. Selain itu, saya juga bersyukur melalui latsar ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, yaitu ke 39 teman-teman saya yang ada di sini, kemudian Bapak Ibu pembimbing, fasilitator dan panitia, sehingga setiap proses yang boleh kami ikuti dapat berjalan dengan baik dan tentunya ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua. Untuk selanjutnya saya akan berusaha untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh rasa syukur, kemudian menjaga profesionalisme dan integritas sebagai seorang ASN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Tulismania dari Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai dosen di jurusan kebidanan. Jadi secara garis besar saya rasa semua pengalaman kami itu sama seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman yang sebelumnya. Namun karena kami berasal dari latar belakang yang berbeda, untuk background tentu saja sudut pandang kami pun berbeda dari pengalaman yang kami dapatkan. Kalau saya melihat dari sudut pandang saya sebagai seorang pendidik itu Bu, dimulai dari kita memasuki tahap emosi. Emosi di situ ternyata di tahap itu saja kita sudah menerapkan tentang manajemen ASN, padahal kita belum mendapatkan penguatannya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena pada tahap emosi kita masih ada yang bekerja. Jadi di situ dituntut keprofesional kita dalam memanage waktu antara kita bekerja, tentu saja bekerja untuk memberikan pelayanan publik kepada pengguna layan kita, dan juga kita di satu sisi tetap harus menjalankan tugas kita sebagai seorang peserta latsar, yaitu mengikuti tahap emosi itu. Nah, itu yang pertama gitu Bu. Kemudian yang kedua masuk pada tahap distance learning. Di situ juga sebenarnya belum kita pahami world of government itu seperti apa. Ternyata kita sudah menerapkan di situ melalui adanya kerjasama kita dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok bersama teman-teman kita. Nah, di situ sudah kita menerapkan whole of government secara eksplisit, meskipun kita tidak menyebutkannya secara real atau nyata. Nah, kemudian masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga aktualisasi. Nah, disitulah puncaknya ketika kita menerapkan baik itu manajemen ASN, whole of government, pelayanan publik, dan juga penerapan nilai-nilai aneka. Tentu saja kita bisa lancar menjalankan nilai-nilai dasar PNS, kemudian juga dengan dilandasi untuk kedudukan dan kita sebagai ASN itu tidak terlepas dari bimbingan dan fasilitas dari para coach, fasilitator, pengendali diklat, tidak terlepas juga dari peran Bapak Ibu Wijaiswara dengan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, pengalaman-pengalamannya sehingga merubah mindset kami hidup. Mungkin kita tidak sadar hal-hal yang pernah kita lakukan itu ternyata sudah mencerminkan kita melakukan nilai-nilai aneka. Nah, kemudian yang saya rasakan juga pada saat aktualisasi ini, jika sebelumnya kita hanya terbagi dalam kelompok masing-masing kan kelompok 1, 2, 3, 4, tapi pada saat aktualisasi kita digabungkan semua ber-40 orang. Jadi suasana tuh lebih meriah, lebih amazing, lebih wow. Jadi tahu nih, oh ternyata dokter Desi itu orangnya kocak, orangnya kreatif. Begitupun dengan dokter Christian yang kelihatan kalem, kelihatannya kalem, yang ternyata dia kreatif dengan jarinya membuat meme-meme yang lucu yang tuh mencairkan suasana sebagai ice breaking bagi kita dalam mengerjakan tugas-tugas. Jujur Ibu, ketika saya memasuki tahap klasikal, waktu itu kan ancang-ancang kita akan melakukan tahap klasikal luring kan Bu.
saya sudah sangat excited Bu di situ. Jadi sudah prepare saya mau ke Magelang bertemu dengan teman-teman 305, pasti seru nih. Yang di online saja kita sudah seru, gimana kalau bertemu langsung. Tapi akhirnya dapat kabar di online kan. Di situ oke, mungkin ini yang terbaik bagi kita. Jadi bukan masalah cara belajarnya itu online offline, tapi tujuan dari pembelajaran itu tercapai atau tidak. Nah, saya bisa menyatakan bahwa tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya terbukti dari kemarin kami sudah melewati proses seminar aktualisasi. Kami mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan di depan penguji, di depan coach, mentor kami. Kemudian juga di situ kami berkomitmen untuk akan melanjutkan apa yang telah kami kerjakan, baik itu kegiatan yang tentu saja dilandasi dengan nilai-nilai aneka, kemudian juga dengan menyadari kedudukan dan kapasitas sebagai ASN. Harapannya nih, khususnya untuk angkatan 305, setelah keluar dari pendidikan Laksar ini, kita bisa menjadi ASN yang bisa menjaga harkat dan martabat negara kita, bangsa kita. Karena apa? Di sini kita menjalankan amanah dari seluruh warga Indonesia. Teman-teman telah melalui proses seleksi ketika kita masuk CPNS di sini kan, begitu banyak puluhan ribu orang di luar sana ingin menjadi seorang PNS, tetapi kita ini yang Allah berikan rezeki untuk mengemban amanah ini. Jadi ya semoga kita bisa saling support, kita bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk bisa menjadi ASN yang amanah gitu. Kalau saya di sini berprinsip gitu, dijalani, dinikmati dan disyukuri. Kita telah menjalani setiap tahap-tahapnya. Kalau kita menikmati proses-prosesnya dan sekarang kita mensyukuri hasil yang sudah kita capai gitu. Jadi semuanya sudah kita dapat di sini. Lalu untuk itu sudah termasuk ke rencana tindak lanjutnya, semoga bisa menjadi habituasi yang tidak terlepas dari profesi kita untuk terus menekan nilai-nilai aneka. Dan juga khusus untuk teman-teman 305, terima kasih untuk kerjasama dan kebersamaan yang sudah tercipta selama kita mengikuti kegiatan Laksar bersama ini. Meskipun dilaksanakan secara online, tapi chemistry itu dapat gitu, terbukti. Ya, kita bisa mengenal karakter satu sama lain, kita bisa paham satu sama lain. Sudah yang awalnya masih canggung untuk bercanda di grup, sekarang sudah bebas, sudah plong, sudah asik gitu Bu. Jadi luar biasa angkatan 305, orang-orang kreatif, orang-orang kocak, orang-orang pintar dan hebat semua berkumpul di sini ya. Semoga kita bisa tetap mempertahankan jati diri kita. Harapannya ada tambahan perubahan perilaku yang lebih baik setelah kita keluar dari pendidikan Laksar ini. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih untuk teman-teman 305. Terima kasih Bu Emilia Rosa selaku Kepala Bapelkes Semarang yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kami ini. Semoga keberhasilan Bapelkes Semarang ini bisa menjadi panutan bagi Bapelkes lainnya dalam mengadakan kegiatan Laksar yang bagus dan lancar. Dan juga untuk fasilitator, untuk tim Widya Iswara, pemateri-pemateri yang luar biasa. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah di-sharing kepada kami menjadikan itu ladang amal jariah bagi semuanya. Terima kasih, semoga kegiatan Laksar kita ini menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Pamungkas Bayu Haji sebagai perawat di Satker RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro. Untuk testimoni tadi sudah banyak sekali disampaikan teman-teman. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada panitia Bapelkes Semarang, pada fasilitator, coach yang telah membimbing ilmu pengalamannya sehingga kemarin saat situasi bisa menerapkannya. Kemudian untuk teman-teman yang sangat luar biasa, banyak menginspirasi, memotivasi untuk terus berkarya. Untuk rencana tindak lanjut mungkin untuk tetap berkomitmen untuk menjadi ASN yang amanah, bertanggung jawab, profesional, untuk tetap menerapkan ilmu aneka yang sudah kami dapatkan di Bapelkes Semarang ini. Saya Domas Nur Chandra Pramudianti, satkernya dari Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan jabatan sebagai dosen asisten ahli. Pengalaman belajar yang telah saya dapatkan pada kegiatan Laksar angkatan 305 sungguh sangat berkesan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, fasilitator, dan
seluruh pengendali diklat yang telah mempersiapkan semua sistem pembelajaran ini dengan sangat baik, well planned semuanya dan sangat terstruktur, dan ini pastinya menjadi pengalaman yang berharga buat saya. Dan pengalaman belajar yang sangat berarti, yang sangat sampai sekarang itu masih terpatri di dalam hati saya adalah terkait penerapan nilai-nilai aneka ketika kita bekerja di satker kita masing-masing. Dan kemarin sudah dijelaskan juga bahwasanya sebagai seorang PNS, khususnya PNS yang milenial, bahwasanya sekarang kita harus mengubah mindset kita yang mungkin dulu mempunyai mindset fixed mindset menjadi growth mindset. Itu yang sangat-sangat berkesan bagi saya. Bahwasanya ancaman atau mungkin tantangan itu kayak kesulitan yang kita hadapi di lingkungan kerja kita itu bukan jadi penyulit, tapi itu merupakan suatu tantangan, challenge yang harus kita hadapi dan jangan menghindar gitu. Itu yang benar-benar terpatri di dalam relung hati saya gitu, dan itu insya Allah akan terus diimplementasikan ketika nanti saya bekerja lagi, kembali lagi ke Poltekkes Kemenkes Surabaya. Seperti itu. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menjadi keluarga bagi saya, bagi semuanya, dan sungguh sangat berkesan bertemu dengan teman-teman semua meskipun melalui virtual. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Susanti dari instansi RSUP Dr. Suradi Tirtonegoro Klaten sebagai perawat. Untuk pesan-pesannya ini sangat luar biasa ya, dengan berbagai metode ini Bapelkes mampu menanamkan nilai-nilai aneka yang mungkin menjadi tujuan dari pelatihan ini. Dan dengan mungkin kalau dari kesan selama pembelajaran dari Maret sampai Agustus ini, selain yang sangat penting adalah bersyukur, saya juga belajar bersabar untuk semua prosesnya, karena dari awal juga kita dilatih untuk menyelesaikan begitu banyak masalah. Di samping juga mungkin dari sisi teman-teman sendiri, mungkin di lain pelatihan ini juga mendapatkan tanggung jawab yang lain. Ya, itu saja untuk kedepannya. Semoga bisa dari nilai-nilai yang sudah diaplikasikan, diterapkan, diberikan atau di dalam pelatihan ini, semoga kami bisa menerapkannya dan mengembangkannya di instansi kami masing-masing, dan semoga kita semua, terutama saya sendiri, bisa terus untuk menjaga profesionalitas, menjaga amanah dari masyarakat ini. Semoga kita bisa menyelesaikannya dan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat kelak. Demikian saja. Perkenalkan, teman-teman, nama saya Ririn Setia Rahmawati, biasa dipanggil Ririn, dari RSUP Dr. Suradi Tirtonegoro sebagai perawat. Untuk kesan-pesan sebenarnya hampir sama dengan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih kepada seluruh panitia, Bapak Ibu fasilitator, coach yang telah mendampingi selama pelaksanaan latsar dengan jadwal yang saya rasa begitu padat ya, kadang nyambi di 305 dengan nyambi di beberapa angkatan yang lain. Terima kasih sudah memanajemennya dengan baik. Lalu untuk selama pengalaman selama latsar dengan blended learning ini, menurut saya sangat baik ya metodenya, dengan kita awal di MOC dengan belajar mandiri, lalu distance learning dengan mulai bertemu dengan kelompok, terus juga dipadukan dengan mengerjakan tugas, lalu kita aktualisasikan nilai-nilai yang kita pelajari saat aktualisasi. Itu sangat membantu untuk tidak hanya materi yang kita dapatkan itu secara teori saja, tapi juga membantu bagaimana kita memahami, oh ternyata praktiknya seperti ini. Dan harapannya untuk rencana tindak lanjut, kita semua, terutama saya, juga bisa konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai aneka sehingga dapat menjadi ASN yang benar-benar profesional dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja.